17 September 2024 Sasar Relay Bidang 7 Info Bencana Kota Balikpapan. A1 Kebakaran melanda sebuah gudang pengolahan barang pecah belah dan plastik di kawasan Bukit Cinta, Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur pada Selasa siang. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi membakar bangunan gudang 2 lantai. Sementara itu, tiupan angin kencang membuat api cepat semakin membesar dan menjalar ke seluruh bagian gudang. Dengan menerjunkan 8 unit mobil pemadam, petugas yang tiba di lokasi berjibaku menjinakkan amukan si jago merah. Meski sempat terkendala lantaran banyak bahan material mudah terbakar, serta warga yang menonton, api akhirnya berhasil dipadamkan. Menurut pemilik usaha, kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari lantai bawah gudang. Ada dari gudang atas itu kemungkinan listrik sih pasti. Apakah ada korban jiwa, Pak? Apakah ada korban jiwa? Tidak ada. Itu gudang apa Pak dalam itu Pak? Perabotan. Plastik ya? Plus minus jam 1 lah ya tadi ya, bahwa terjadi kebakaran di Bukit Cinta ini yang apinya sudah cukup besar. Informasi bahan yang terbakar adalah plastik, tumpukan plastik, dan juga mungkin salah satu gudang plastik. Untuk saat ini semua unit dari 6 pos dan 2 pos beserta TNI Polri bergabung dalam penanganan kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan 4 anak kandungnya di Jagakarsa. Terdakwa dinilai melakukan perbuatan tercela serta melukai rasa keadilan korban dan masyarakat. Terhadap terdakwa Panca Darmansyah mulai itu dengan pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati kepada Panca Darmansyah karena membunuh 4 anak kandungnya. Hakim menyatakan secara sah Panca melakukan kesalahan karena membunuh seluruh anak kandungnya. Panca juga dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangganya. Dalam putusannya, Panca tidak mendapatkan hal yang meringankan untuk vonis hukuman matinya. Justru hakim memberikan hal yang memberatkannya, yakni tidak mencerminkan sikap seorang ayah dan suami yang baik. Sementara itu, kuasa hukum Panca Darmansyah, Amriyadi Pasyaribu menyatakan pihaknya mengajukan banding atas vonis hukuman mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk bandingnya memang kita siapkan yang pertama adalah adanya dari saksi ahli apapun dari hasil dari forensiknya itu mengatakan bahwa dia itu memang ada tekanan. Sebelumnya Panca Darmansyah melakukan pembunuhan terhadap 4 anak kandungnya dengan membekap mulut para korban. Pembunuhan keji tersebut dipicu sikap cemburu pelaku terhadap istrinya dan terungkap pada 6 Desember 2023. Dari Jakarta, Ersa Anbarita, Damar Wicaksono, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polres Pasuruan Kota menangkap 2 orang spesialis pencurian gerobak penjual es tebu dan aki truk yang terparkir di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Aksi pencurian di 2 lokasi kejadian berbeda ini jelas terekam CCTV dan viral di media sosial. SH dan AA, pelaku pencurian gerobak es tebu dan MF, pencuri aki truk ditangkap tim Besar Satreskrim Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur. Polisi mengamankan kedua pelaku di rumahnya masing-masing. Aksi pelaku ini sebelumnya terekam CCTV SH dan AA mencuri gerobak es tebu milik Sulieh, warga Jalan Imam Bonjol, Kota Pasuruan. Dari rekaman itu, AA mengintai situasi di lokasi kejadian. Setelah sepi, SH menarik gerobak es tebu dengan motor yang dibawa kabur. Dari tangan kedua pelaku disita 1 unit mesin penggiling tebu beserta gerobaknya dan dikembalikan ke korban. Angkutan pada tengah malam ketika melihat gerobak yang ada di pinggir jalan, kemudian berhenti, kemudian membawa gerobak tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik pelaku. Tertangkapnya kedua pelaku ini setelah adanya laporan dari keluarga korban. Karena setelah hilangnya gerobak es tebu, korban tak lagi ada penghasilan untuk kebutuhan keluarga di rumah.
kami sangat terbantu dengan ketemunya gerobak ibu kami buat usaha. Gimana Bu? Merasa senang atau gimana Bu? Senang. Ketemu. Sementara MF ditangkap petugas di pinggir jalan di wilayah Trajen, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan berkat rekaman CCTV yang terpasang di sejumlah titik. Dalam rekaman kamera pengawas pencuri mendatangi truk yang diparkir di Jalan Lombok, Kota Pasuruan. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil mencuri aki dan diamankan tim Buser Polresta setempat. Ketiga pelaku dijebloskan ke sel penjara Polresta Pasuruan dengan dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Ainus melaporkan. Sang supir diduga mabuk, sebuah angkutan kota atau angkot menabrak sejumlah warga di depan Pasar Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat dipukuli warga yang kesal karena berusaha melarikan diri. Anak kecil di dalam Salem 1. Rekaman video amatir milik warga merekam kondisi pasca mobil angkot menabrak sejumlah warga di depan Pasar Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Raut wajah panik dan trauma dirasakan oleh korban. Peristiwa bermula saat angkot Roda Jaya jurusan Kalideres Serpong ugal-ugalan dan menabrak pengendara motor dan warga serta seorang ibu hamil yang berada di pinggir jalan. Warga yang geram lantas meluapkan emosinya kepada pengendara angkot yang mencoba melarikan diri pasca kecelakaan. Akibat peristiwa ini, korban luka terpaksa dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah seorang saksi mata menyebut saat diperiksa warga, sang sopir dalam kondisi mabuk. Sempat dihakimi oleh warga dan diamankan oleh warga, barulah pihak berwajib dari kepolisian Kota Tangerang Selatan mengamankan tersangka yang diduga berat mengalami mabuk di bawah pengaruh alkohol. Kasus ugal-ugalan hingga mengakibatkan korban luka ini kini ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sulawesi Tenggara telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gapura Jalan Pariwisata Kendari Toronipa yang menghabiskan anggaran sekitar 32,8 miliar rupiah. Gapura yang baru dibangun 7 bulan sudah mengalami kerusakan hingga menjadi sorotan publik. Gapura Jalan Wisata Toronipa yang menghubungkan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe masih menjadi perbincangan hangat di media sosial karena kerusakannya yang begitu cepat. Padahal gerbang wisata di kawasan Kendari, Cadi dan Baru resmi dibuka untuk umum pada Februari 2024 lalu. Proyek pembangunan 4 gapura ini pun menelan anggaran fantastis sebesar 32,8 miliar rupiah. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dwi Irianto menyatakan pihaknya telah memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gapura tersebut. Menurutnya sejumlah pihak bakal dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait proyek pembangunan gapura tersebut yang digadang-gadang menyerupai London Bridge Inggris. Saya sudah perintahkan Dirkrimsus melalui Dirkrimsus ke Kasubdit Tipikor ya ikut melaksanakan lidik. Apakah benar ada penyimpangan di situ? Usai viral, sejumlah bagian yang rusak telah diperbaiki oleh para pekerja. Bangunan yang awalnya bocor kini sudah ditambal dan dicat ulang sehingga kembali terlihat seperti sedia kala. Pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra juga menjelaskan bahwa konstruksi bangunan tidak menggunakan batu bata, melainkan material GRC. Yang terbuat dari campuran beton dan serat kaca, material ini diklaim bisa bertahan hingga 25 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mutahrudin iNews melaporkan. Pembangunan MRT Jakarta Lintas Timur Barat fase 1 tahap 1, yakni rute Tomang Medan Satria telah resmi dimulai. Melewati daerah mana saja dan kapan mulai beroperasi, kita simak rangkumannya dalam infografis berikut. Ya, pembangunan MRT Jakarta Lintas Timur Barat fase 1 tahap 1, yakni rute Tomang Jakarta Barat hingga Medan Satria Kota Bekasi resmi dimulai setelah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 11 September 2024 lalu. Selanjutnya, rute yang akan dibangun kali ini memiliki panjang 24,5 km dan waktu tempuh 45 menit.
Rute ini terdiri dari 21 stasiun dengan konsep infrastruktur 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang. Sementara estimasi jumlah penumpang sebanyak 284.900 orang per harinya. Next, mana saja wilayah yang dilewati bisa kita lihat di grafis berikut. Ya, rute ini akan melewati wilayah Tomang, lalu Grogol, Roksi, Petojo, Cideng, Tamrin, Kebon Sirih, Kuitang, Senen, Galur, Cempaka Baru, Sumur Batu, Pakulonan Barat, Pakulonan Timur, lalu ada Perintis, Pulau Gadung, Panggilingan, Cakung Barat, Pulau Gebang, Ujung Menteng, lalu berakhir di Medan Satria. Ya, berikutnya untuk tahap pembangunan seperti sudah kami informasikan sebelumnya pemirsa, pencanangan dimulainya pembangunan telah dilakukan pada 11 September 2024 lalu. Nah, setelah itu proses tender penentuan kontraktor akan mulai dilakukan pada tahun 2025. Dan ditargetkan konstruksi jalur kereta ini akan selesai dan bisa beroperasi pada tahun 2031. Ya pemirsa, MRT Jakarta Lintas Timur Barat fase 1 tahap 1 yakni rute Tomang Medan Satria ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat, mengurai kemacetan Jakarta dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat konektivitas di Jakarta dan sekitarnya. Semoga segala proses pembangunan ini bisa berjalan lancar dan sesuai target ya pemirsa. Ya, kita beralih ke informasi pilkada pemirsa. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan dari sejumlah alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Mantan wakil gubernur Banten ini mendiskusikan sejumlah isu dalam dunia pendidikan. Salah satunya ketersediaan bangku sekolah dan juga beasiswa. Bertempat di warung Garasi Sidul di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan puluhan alumni SMA Negeri 3 Jakarta Selasa pagi. Dalam agenda silaturahmi ini, para alumni SMA N3 Jakarta menitipkan harapannya atas sejumlah isu dunia pendidikan di Jakarta. Salah satunya terkait polemik penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Pendidikan di Jakarta harusnya lebih bisa maksimal karena kan kita punya fasilitas, infrastruktur kita jauh lebih siap daripada yang lain. Nah cuman memang untuk menunjang ke sana banyak strategi harus kita lakukan. SDM kita cukupkah? Kayak kemarin kita masalah tentang PPDB karena jumlah siswa dari SD ke SMP tidak bisa memenuhi kapasitas dari tempat kan. Nah berarti kan pendidikan kita harus dibesarkan terutama negeri. Rano Karno pun menyampaikan jika terpilih nanti pihaknya akan menuntaskan persoalan ketersediaan bangku sekolah negeri hingga memberikan beasiswa bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Rano Karno mendorong pentingnya peran pemerintah daerah agar memberikan beasiswa bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Leman, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menemui komunitas Betawi Jawara di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain silaturahmi, pertemuan ini juga untuk mendengarkan masalah dan menyerap aspirasi masyarakat dan para Jawara di Tanah Betawi. Kedatangan bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil disambut meriah warga di wilayah Pasar Kambing Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan, Kang Emil mendapat sambutan khas Betawi, yakni palang pintu dari komunitas Betawi Jawara. Kedatangan mantan gubernur Jawa Barat ini untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi dan belanja masalah untuk menyempurnakan visi misinya dalam membangun kota Jakarta lebih baik lagi. Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16 tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Dalam pertemuan ini RK juga berkomitmen akan melibatkan masyarakat dalam membangun kota Jakarta, sehingga dapat menciptakan kota yang aman, nyaman, dan berbudaya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Abdul Roshid, iNews melaporkan.
Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mendatang ke kantor Dewan Pengawas KPK dengan inisiatif sendiri. Kedatangan Kaisang untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa jet pribadi yang digunakan untuk pergi ke Amerika Serikat. Dugaan penerimaan gratifikasi berupa jet pribadi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep akhirnya diklarifikasi. Pemberian klarifikasi ini langsung disampaikan oleh Kaisang sendiri setelah mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK secara inisiatif. Kaisang mengklarifikasi bahwa jet pribadi yang diduga merupakan hasil gratifikasi ialah jet pribadi milik teman Kaisang yang ia tumpangi untuk pergi ke Amerika. Dan tadi saya sudah di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nepeng pesawatnya teman. Sementara Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nenggolan memberikan keterangan atas kedatangan Kaisang ke KPK. Jikalau terbukti Kaisang menerima gratifikasi akan dikonversi ke dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan harga tiket pesawat komersial. Diperkirakan Kaisang akan mengganti uang sebesar 90 juta rupiah per orang atau dengan total 360 juta rupiah. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan ya udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya gitu ya, jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah, kalau ditetapkan milik negara. Pahala juga menambahkan bahwa bila Kaisang tidak terbukti menerima gratifikasi, maka proses ini akan berhenti. Namun laporan dugaan ini telah masuk ke tim pengaduan masyarakat KPK atau Dumas, sehingga laporan yang berada di Dumas akan tetap diproses. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Seto Anyus melaporkan. Dari PON pemirsa, venue cabang olahraga menembak PON 21 Aceh Sumut roboh diterpa hujan badai di lapangan tembak Rindam Mata Iye. Akibatnya pertandingan harus ditunda hingga cuaca normal kembali. Cuaca buruk berupa hujan badai di Aceh Besar berakibat pada cabang olahraga menembak roboh. Akibat pertandingan running target 10 meter terpaksa ditunda. Saat kejadian, sejumlah atlet yang akan bertanding panik berupaya menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa peristiwa tersebut. Robohnya plafon atap membuat ruangan digenangi air. Pekerja secara terus-menerus mengepel lantai dan mengubur dinding agar air mudah keluar. Larat Kemayan Estu, Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Aceh Pinang Piu mengatakan kejadian tersebut di luar perkiraan. Pihaknya akan segera memperbaiki agar venue segera dipergunakan kembali. Saya selaku Kasatker minta maaf atas kejadian ini, tapi memang secara perhitungan ini sudah melampaui prediksi. Jadi kemarin kami perhitungannya sampai di debit hujannya di 100 mm per jam. Sementara ini tadi pagi pas kejadian Amrol Talang, ini curah hujannya sudah di ekstrim di 156 mm per jam. Menyedihkan, sedikit ada roboh, sedikit bukan roboh ya, atapnya bocor di venue tembak, yang dimana dikarenakan hari ini terjadi yang debit hujannya di atas 100. Tapi alhamdulillah saat kejadian itu tidak dalam pertandingan dan bukan tempat pelatihan atau tanding. Jadi itu adalah tempat atlet proses perbaikan oleh PUPR. Dari Aceh Besar, Taupan Mustafa Inis melaporkan. Sri Kandi, para
panahan Jawa Timur Diananda Khairunisa berhasil memboyong 3 medali emas pada cabang olahraga panahan PON 21 Aceh Sumut 2024. Medali emas tersebut diraih Diananda dari 3 nomor yang diikutinya. Atlet panahan Jawa Timur, Diananda Khairunisa, berhasil memboyong 3 medali emas sekaligus pada cabang olahraga panahan di PON 21 Aceh Sumut 2024. Di lapangan panahan, Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Medali emas pertama diperoleh dari nomor recurve perseorangan putri. Medali emas kedua datang dari nomor recurve beregu putri bersama Ayu Marita Diasari dan Putri Karina Rahmawati yang berhasil mengalahkan tim Jawa Tengah. Medali emas ketiga diraih dari nomor recurve beregu campuran, di mana Diananda berpasangan dengan Riau Ega Agatha dan kembali mengalahkan Jawa Tengah. Prestasi gemilang Diananda tidak berhenti meski dirinya kini telah menjadi seorang ibu dan sukses menambah koleksi medali emas untuk Jawa Timur di PON Aceh Sumut. Ya, dengan saya berdiri di sini sekarang membawa 3 medali emas, sebenarnya tujuannya ya ingin mematahkan stigma itu. Gitu. Jadi prestasi itu udah nggak ada batasan usianya, nggak peduli udah jadi ibu atau udah jadi istri, tapi kalau mau berusaha, kalau mau semangatnya masih tetap ada, pasti bisa dapat lebih dari yang lain. Sementara itu, atlet kelahiran 1997 ini sudah tidak asing lagi dalam dunia panahan. Diananda telah berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Dan berikut perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemanasan audisi Indonesian Idol Season 13 di Medan, Sumatera Utara berlangsung meriah dengan kehadiran juri Indonesian Idol yang juga mantan finalis Indonesian Idol Season 2 Judika. Para calon peserta audisi hadir dan bersaing menunjukkan teknik serta keahliannya dalam olah vokal. Ribuan calon peserta antusias hadir pada ajang pemanasan Indonesian Idol yang digelar di Plaza Medan Fair, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemanasan ini juga turut dihadiri langsung penyanyi jebolan Indonesian Idol Season 2 asal Kota Medan, Judika Sihotang. Judika sempat membawakan beberapa lagu terbaiknya, serta membagikan tips kepada para calon peserta yang akan mengikuti audisi, agar berhasil mendapatkan golden ticket dan menjadi juara di Indonesian Idol. Salah satu kontestan yang hadir juga mendapatkan blue ticket dari Judika, usai menunjukkan kebolehannya bernyanyi di atas panggung dan berhak langsung ke Jakarta tanpa mengikuti audisi di Medan. Rasanya pasti seneng banget, karena pertama kali juga aku bertemu dengan Bang Judika, dan juga puji syukur, aku juga bersyukur banget aku bisa mendapatkan tiket ini dari Bang Judika. Nah, ini adalah mungkin ini yang terramai, terseru, termeriah. Apalagi tadi datang juga Bang Judika ya sebagai alumni Indonesian Idol dan hadir di sini mungkin tadi sekitar 3.000 sampai 4.000 orang yang hadir di sini memenuhi acara di pemanasan Indonesian Idol. Audisi ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini digelar di Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, dan menjaring kontestan terbaik dari Sumatera Utara untuk melaju ke babak selanjutnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan pameran seni tunggal bertajuk Nature Symphony, Whispering Leaves, Joyful Dances, Cuts of Graces di Jakarta. Pameran ini menampilkan karya seni dari Duta Besar India untuk ASEAN, Giant and Cobra Gade, yang terinspirasi dari kentalnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan India. Indo Fringe atau International Festival of Performing Arts dan Innovart menggelar pameran seni tunggal. Acara ini juga didukung oleh Wonderful Indonesia serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pameran yang menampilkan lebih dari 35 lukisan yang telah dikurasi ini merupakan karya Dubes India untuk ASEAN, Giant and Cobra Gade. Di setiap lukisan ini tidak hanya mempromosikan pertumbuhan seni dan budaya, tetapi juga memberikan makna kuatnya hubungan diplomatik Indonesia dengan India yang memiliki kemiripan keragaman budaya. Ini saya sangat mengapresiasi produk ekonomi kreatif ini. Semoga dalam lingkup ASEAN ini kita bisa Panil, Bukomang dan saya bisa semakin mempererat hubungan antar bangsa dan juga antar talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh kita. Selain menampilkan karya seni terbaik, pameran ini juga menjadi ajang donasi dengan digelarnya lelang amal yang akan berlangsung hingga 1 Oktober 2024 untuk membantu beasiswa pendidikan tinggi bagi wanita muda Indonesia. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI bersama dengan 6 bank daerah melakukan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi senilai Rp500 miliar di gedung iNews Tower, Jakarta. Kolaborasi ini membuka peluang bagi masing-masing entitas untuk memperluas kerjasama ke lini bisnis MNC Group seperti media and entertainment, jasa keuangan, entertainment hospitality, serta energi. PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI dengan 6 bank daerah resmi menyepakati kredit sindikasi sebesar Rp500 miliar. Ke-6 bank daerah ini yakni Bank BJB, Bank Kaltim Tara, Bank NTT, Bank Kalteng, Bank Bengkulu, serta Bank Maluku dan Malut. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan di gedung iNews Tower, Jakarta dengan yang bertindak sebagai Joint Mandate Lead Arranger yakni PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank dan Bank BJB. Tentunya kita berharap bahwa ini menjadi milestone untuk perkembangan RCTI maupun MNC Group dan juga meluaskan nanti partnership kita dengan bank-bank sindikasi yang lainnya. Fasilitas kredit diberikan kepada PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI karena latar belakangnya sebagai stasiun televisi nasional yang sudah terkenal luas di kalangan masyarakat dengan tagline legendarisnya yakni RCTI Oke. Kita tuh ingin memperluas pasar gitu kan, memperluas kerjasama, memperluas bisnis. Nah, salah satu di antaranya dengan RCTI. Ini merupakan salah satu di antaranya keberhasilan kita bagaimana meyakinkan teman-teman BPD untuk lebih berkolaborasi antar BPD se-Indonesia. Karena bagaimanapun juga, tidak bukan kita harus maju bersama. Nantinya, potensi kolaborasi baik RCTI maupun MNC Group dengan bank-bank sindikasi lainnya juga dapat diperluas di berbagai sektor bisnis strategis, seperti media and entertainment, jasa keuangan, entertainment hospitality, dan energi. Dari Jakarta, Giselle Nurrahma, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi wisata pemirsa. Jika Anda sedang berada di Lumajang, Jawa Timur, tidak ada salahnya berkunjung ke spot wisata yang tengah viral bernama Wisata Kapas Biru. Lokasi wisata ini menyuguhkan pemandangan indah bak lukisan alam, berlatar air terjun, dan Gunung Semeru. Berikut liputannya. Menikmati indahnya pemandangan air terjun dari ketinggian serta gagahnya Gunung Semeru dalam satu lokasi hanya bisa ditemukan di wisata Panorama Kapas Biru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Ya, spot wisata yang sedang viral di media sosial ini memang menyuguhkan pemandangan bak lukisan alam yang begitu indah. Tak heran, wisata Panorama Kapas Biru ini dikunjungi ratusan wisatawan setiap harinya. Di lokasi ini pengunjung bisa berburu foto yang instagramable dengan latar pesona keindahan air terjun Kapas Biru dari ketinggian serta Gunung Semeru yang gagah tepat di atasnya. Wisata Panorama Kapas Biru ini juga sangat cocok bagi pengunjung yang mager untuk jalan atau trekking karena wisata ini hanya berjarak 100 meter dari lokasi parkiran kendaraan. Berkunjung ke wisata Panorama Kapas Biru, pengunjung cukup membayar tiket Rp10.000 untuk roda 2 dan Rp20.000 untuk parkir roda 4. Sempat foto-foto tadi ya?
Iya. Terus itu juga lokal gate-nya baik banget, difotoin, terus ada persewaan kursi juga, jadi nggak ribet kalau kita mau ke sini tanpa bawa apa-apa. Dengan wisata lain, ya itu di sini sangat dekat sekali, tidak seperti wisata-wisata yang lain yang harus jalan jauh-jauh untuk menikmati pemandangan. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik berkunjung ke wisata panorama Kapas Biru dan berburu foto untuk media sosial Anda? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.